Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Ada pagi-pagi tertentu ketika kita bangun dengan tubuh lelah, hati berat, dan pikiran penuh pertanyaan. Kita tersenyum di luar, tetapi di dalam rasanya seperti tenggelam. Tidak semua pergumulan terlihat. Tidak semua air mata sempat jatuh. Ada yang hanya disimpan dalam doa yang sunyi. Pagi ini kita belajar dari satu doa yang sangat jujur. Bukan doa di gereja, bukan doa di tempat nyaman, tetapi doa dari tempat yang sangat gelap, sempit, dan menyesakkan. Doa Nabi Yunus, doa dari dalam perut ikan. Mari kita membaca Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Allah, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Sahabat terkasih, Yunus adalah nabi Tuhan. Ia tahu suara Tuhan. Ia paham kehendak Tuhan. Tetapi ia memilih lari. Tuhan memanggil Yunus pergi ke Niniwe, kota besar yang penuh kejahatan. Yunus tidak setuju, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak mau. Ia naik kapal ke arah yang berlawanan. Dan disitulah badai datang. Kadang badai bukan karena kita tidak tahu Tuhan, tetapi karena kita tahu, namun menolak taat. Tuhan tidak langsung menghukum Yunus. Ia mengejar Yunus dengan kasih yang keras. Ikan besar itu bukan hukuman, tetapi ruang pemulihan. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kalimat ini perlahan. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Artinya, Yunus tidak lagi bersandar pada dirinya. Ia sudah tidak punya rencana, tidak punya arah, tidak punya alasan. Yang ia miliki hanya satu, seruan. Dan ia menjawab aku. Bukan nanti, bukan setelah Yunus keluar dari ikan, tetapi Tuhan menjawab saat Yunus masih di dalamnya. Dari dalam perut dunia orang mati. Ini bahasa yang sangat dalam. Yunus merasa hidupnya sudah selesai. Harapan mati. Masa depan gelap. Engkau mendengar suaraku. Tuhan mendengar, bahkan dari tempat yang Yunus pikir sudah terlalu jauh. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang hidupnya terlihat baik-baik saja. Pekerjaan jalan, keluarga utuh. Ia aktif melayani. Tapi suatu malam, ia duduk sendirian di lantai dapurnya, menangis tanpa suara. Bukan karena satu masalah besar, tetapi karena lelah yang menumpuk, kecewa yang tidak pernah diucapkan, doa-doa yang terasa kosong. Ia berkata pelan, "Tuhan, aku capek. Aku tidak kuat lagi." Tidak ada mujizat instan. Tidak ada perubahan drastis keesokan harinya. Tapi ada satu hal yang berubah. Hatinya lebih ringan. Beberapa minggu kemudian, ia menyadari satu hal. Tuhan tidak langsung mengeluarkannya dari masalah, tetapi Tuhan masuk ke dalam masalah itu bersama dia. Seperti Yunus, Tuhan tidak menghindarkan ikan, tapi Tuhan hadir di dalam perut ikan. Sahabat terkasih, renungan ini mengajarkan 3 kebenaran penting. Yang pertama, Tuhan mendengar doa yang paling sederhana. Doa Yunus bukan doa indah, tapi doa jujur. Yang kedua, tempat tergelap bukan akhir cerita. Kadang Tuhan memakai tempat sempit untuk membentuk hati yang taat. Yang ketiga,
doa bisa lahir dari keputusasaan. Dan justru dari situlah pemulihan dimulai. Kalau hari ini kita merasa terjebak jauh dari Tuhan, salah langkah, atau kehilangan arah, mari kita ingat, Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita belajar satu hal. Jangan tunggu hidup membaik baru berdoa. Berdoalah di tengah kondisi yang tidak baik. Kalau Yunus bisa didengar dari dalam perut ikan, maka tidak ada doa kita yang terlalu dalam untuk Tuhan dengar. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Allah Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami datang apa adanya. Ada yang sedang di lembah, ada yang sedang di perut ikan kehidupan. Ajari kami berseru kepadamu, bukan dengan kata yang indah, tetapi dengan hati yang jujur. Kami percaya Engkau mendengar, bahkan ketika kami merasa paling jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan langkah kita hari ini. Tetap setia memulai hari bersama dengan Tuhan, karena kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.